Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sarhu Risalati Syuruti Sholati. Penjelasan kitab yang membahas tentang syarat-syarat sholat, wajibatiha, wajib-wajib sholat, wa arkaniha, dan rukun-rukun sholat. Masuk ke halaman yang ke-25, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi, wa amma furuduhu fasittatun, dan adapun kewajiban-kewajiban wudu maka ada 6. Ghuslul wajhi, 1. Membasuh wajah. Wa minhu, termasuk membasuh wajah, al-madmadatu, berkumur-kumur, wal istinsaqu, dan memasukkan air ke lubang hidung. Wahadduhu, batasan wajah, yaitu tulan panjangnya, min manabiti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ila dhiqni, sampai dagu. Wa ardon, dan lebarnya, ila furu'il udhunaini, sampai ke 2 telinga. Lebarnya antara 1 telinga ke 2 telinga yang lain. Furu' itu cabang ya, daging yang menempel dengan telinga. Berarti memanjang ya, horizontal, datar. Adapun panjang itu atas bawah. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, kewajiban yang kedua, membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Wa mashu jami'ir ra'si, yang ketiga, mengusap seluruh kepala. Wa minhu al-udhunani, dan termasuk mengusap kepala, yaitu 2 telinga. Wa ghuslu rijlaini, yang keempat, membasuh 2 kaki, ilal ka'baini, sampai 2 mata kaki. Wa tartibu, yang kelima, berurutan. Wal muwalatu, dan kewajiban yang keenam, berkesinambungan, bersambung, tidak boleh ada jeda. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan melakukan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai 2 mata kaki. Wa dalilu tartibi, dalil kewajiban wudu yang kelima, yaitu berurutan, al-hadisu, hadis Nabi, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dengan Allah memulai. Wa dalilul muwalati, dalil berkesinambungan atau muwala, hadisu sahibil lu'mati, hadis tentang sahibil lu'mah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi, lamma ra'a rajulan, ketika melihat seorang laki-laki,
fi qadamihi, pada kakinya. Lu'matan, ada bulatan, qadra dirhami, seukuran uang dirham. Lam yusibhal ma'u, yang tidak terbasahi oleh air. Fa'amarahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya bil i'adati, mengulang dari awal, dari mulai awal sampai akhir wudu. Asyarhu, penjelasannya. Qauluhu, perkataan penulis, wa amma furuduhu, dan adapun kewajiban-kewajiban wudu, yakni furudul wudu'i, wajib-wajib wudu, fasitatun, yaitu ada 6. Wa hada tabi'un li syartir rabi'i min suruti sihhati sholat. Ini mengikuti syarat yang keempat dari syarat sahnya sholat. Wa furudul wudu'i hiya al-wajibatu allati la yasihu al-wudu'u illa biha. Kewajiban-kewajiban wudu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipraktekkan, yang kalau tidak dipraktekkan wudunya tidak sah kecuali dengannya. Al-fardul awwalu, kewajiban yang pertama, min furudil wudu'i, dari kewajiban-kewajiban wudu, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Qauluhu, perkataan penulis, wa minhu al-madmadatu wal istinsaqu, termasuk membasuh wajah adalah madmadah, berkumur-kumur, istinsaq, memasukkan air ke lubang hidung. Labudda minal madmadati wal istinsaqi fi ghuslil wajhi, maka wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dalam melaksanakan membasuh wajah. Ya, hukumnya la budda, wajib. Wal madmadatu, berkumur-kumur adalah an ya'khudha ma'an fayudkhiluhu fi fammihi thumma yamujjuhu, yaitu mengambil air, memasukkan ke dalam mulutnya, kemudian dikumur-kumur, ya, yamujjuhu, kemudian mengeluarkannya dengan tenaga. Wal istinsaqu, istinsak adalah an ya'khudal ma'a, mengambil air, bi anfihi, dengan hidungnya, wayaj dubuhu, dan menghisapnya, menariknya. Binafsihi, ya, wajazdibuhu, menariknya dengan nafas, summa yansuruhu, kemudian mengeluarkannya. Wa yustahabu an yatamadmadu wa yastansiqu min kafin wahidin yajma'u bainahuma kama ja'a fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan, menggabungkan keduanya. Ya, satu telapak tangan air yang berisi air untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke lubang hidung, sebagaimana yang dipraktekkan dalam tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Zaid, dari Ibnu Asim al-Ansari, wa kanat lahu suhbatun, ya, beliau memiliki seorang murid yang berkata, qila lahu, berkata kepadanya, tawaddu' lana wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, praktekkanlah wudu di hadapan kami seperti wudunya Rasulullah. Abdullah bin Zaid fada'a bi'ina'in, meminta bejana yang berisi air. Fa'akfa'a minha,
ala yadayhi, kemudian menuangkan ke dua telapak tangannya, faghsalahu masalasan, kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Ya, ini hukumnya sunnah ya, sebelum berwudu mencuci dua telapak tangan 3 kali. Summa adkhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya, tangan kanan ke ina, ke bejana yang berisi air. Memasukkan telapak tangannya setelah berisi air, fastakhrajaha, mengeluarkannya. Famad madawastan sako min kafin wahidatin, lalu digunakan untuk berkumur-kumur, madmado, dan beristinsak, memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan. Ya. Fafa'ala dzalika salasan, dan beliau melakukan kumur-kumur dan istinsak 3 kali. Selanjutnya summa adhala yadahu, beliau memasukkan tangannya lagi ke bejana yang berisi air, fastakhrajaha, kemudian mengeluarkannya, tangan kanannya berisi air, faghsala wajahu, kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu, kemudian ia memasukkan tangan yang kanannya ke bejana yang berisi air, fastakhrajaha, mengeluarkannya sehingga tangannya berisi air, faghsala yadayhi, membasuh dua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku, marrotaini 2 kali, tangan kanan 2 kali, tangan kiri 2 kali. Summa adkhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya, fastakhraja, kemudian mengeluarkannya, ya, sehingga tangannya berisi air. Pamasaha, mengusap kepalanya, ya, satu tangan kanan, kemudian tangan kiri mendekatkan ke tangan kanan. Fa'aqbala biyadaihi, kemudian maju ke bagian kepala belakang, mengusap. Wa adbaro, kemudian mundur, ya, mundur ke arah bagian kepala depan. Summa ghasala rijlai, kemudian ia membasuh dua kakinya, sama seperti tadi, mengambil air, kemudian membasuh dua kakinya, ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Summa qala, kemudian dia berkata, hakadha kana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah wudu yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayahudu ghurfatan, mengambil satu cidukan, fayatamad madu bi ba'diha wa yastansiqu bil ba'dil akhiri, ya. Jadi berkumur-kumur dengan separuh air yang ada di tangan, ya. Jadi satu cidukan dengan tangan kanan, sebagian untuk kumur, sebagian untuk istinsak. Summa yamujul ma'a wa yurikuhu, kemudian dari mulut dikeluarkan dengan tenaga, yamujul ma', mengeluarkan air, wa yurikuhu, kemudian setelah air masuk ke hidung, menarik atau menghisap. Summa yan surul ma', kemudian mengeluarkan air dari hidung dengan tenaga, min anfihi, dari hidungnya, dengan dibantu biyadihil yusra, dengan tangan kiri. Wa yustahabu an yatamadmadu wa yastansiqa biyaminihi, disunahkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, ya, tangan kanan berisi air, ya, disedot dengan mulut sebagian, disedot dengan hidung sebagian, dan ini perlu latihan. Wa yastansiru biyasarihi, kemudian mengeluarkan baik itu dari mulut ataupun dari hidung, ya, mengeluarkan air dari hidung dengan dibantu dengan tangan kiri. Wa idza tamadmadu marratan wastansaqa marratan hasala al-wajibu, apabila berkumur-kumur sekali,
kemudian memasukkan air ke hidung juga sekali, maka perkara yang wajib sudah terpenuhi. Artinya sudah sah. Ya. Wa in tamadmadu marrataini wastansaqo marrataini fahuwa sunnatun. Jika ia berkumur-kumur 2 kali, istinsak 2 kali, maka ia mendapatkan pahala sunnah. Ya. Wa in tamadmadu salasan wastansaqo salasan, apabila berkumur-kumur 3 kali, beristinsak 3 kali, fahuwa al-afdalu, maka itu yang paling utama. Wala yazidu an salasin, dan tidak melebihi dari 3 kali. Wakhtalafa al ulama'u fi hukmihima, para ulama berbeda pendapat tentang berkumur-kumur, madmadoh, dan masukkan air ke hidung, istinsak. Artinya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, bisa dilihat dalam syarah An-Nawawi, ya, Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Demikian juga dalam kitab Al-Majmu'. Penulis Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, beliau mengambil pendapat yang wajib. Wasawabu, yang benar, kata beliau, annahuma, berkumur-kumur dan beristinsak, fardhoni, 2 perkara yang wajib dan termasuk membasuh wajah. Li'annahuma, karena mulut dan hidung dakhilani fi hadil wajhi, termasuk dalam batasan wajah. Jadi hidung itu berada dalam area wajah, hidung. Demikian juga mulut. Fal famu wal anfu minhu, ya, mulut dan hidung bagian dari wajah. Qauluhu, perkataan penulis, wa hadduhu tulan min manabiti sya'ri ra'si ila dhiqni wa ardan ila furu'il udunaini. Ya. Ini adalah batasan wajah, hada huwa haddul wajhi, hadduhu batasannya mabaina manabiti sya'ril ra'si ila dhiqni, yaitu antara tumbuhnya rambut kepala sampai ke siku. Wa minal udhuni, kemudian dari satu telinga, ila udhuni, ilal udhuni, ke telinga yang lain, ardon, lebarnya. Wal wajibu fi ghuslihi ta'mimuhu bil ma'i maratan wahidatan. Yang memenuhi perkara wajib dalam membasuh wajah adalah meratakan air 1 kali. Fal ibratu bi ta'mimi. Jadi yang dihitung sebagai 1 kali itu bi ta'mimi, dengan rata. La bi kurfati, bukan dengan banyaknya cidukan air ke wajah, bukan. Wa in, jika gosalahu, mencuci wajahnya, goslatan saniyatan, 2 kali cucian, afdolu, maka itu lebih baik. Wasalisatun, apabila 3, wasalisatan fahuwa al afdol, apabila 3 kali, maka itu yang paling utama. Wala yajiru an salasin, dan tidak lebih dari 3. Wa in kanatil lihyatu, apabila jenggot khafifatan, ya, tipis, tasiful basarota, menampakkan kulit, wajaba ghuslu batiniha, maka wajib membasuh bagian dalam jenggot. Wa in kanat kathifatan, jika jenggotnya itu tebal, lam yajib, tidak wajib, ghuslu ma tahtiha, ma tahtaha, ya. Tidak wajib membasuh bagian bawahnya. Wa yustahabu tahliluha, dianjurkan atau disunahkan menyela-nyelanya. Qauluhu, perkataan penulis, wa fardusani, kewajiban yang kedua, min furudil wudu'i, dari kewajiban wudu, ghuslul yadaini, yaitu membasuh 2 tangan, ilal mirfaqaini, sampai 2 siku, wa yubda'u, dan dimulai, wa yabda'u, dan memulai, bil yadil yumna, dengan tangan kanan. Yuksanul yaddu, tangan dibasuh
min atrofil asobi dari ujung-ujung jari hatta yatajawaja sampai melewati al mirfaqo sikut wa yasro'a dan masuk ke wilayah fil adudi ke bagian lengan. Ya, kalau sudah sampai lengan dijamin melewati sikut. Ya. Selanjutnya wa yaqfulu ba'dun nasi. Sebagian manusia itu lupa inda ghuslil yadaini ketika membasuh dua tangan, ya, yaitu lupa apa? Lupa an yaksilal kafaini, membasuh dua telapak tangan bihujatin dengan alasan annahu qad ghasalahuma karena ia sudah mencuci kedua telapak tangannya qabla wudu'i salasan, sebelum wudu sebanyak 3 kali. Maka ini keliru ya. Jadi walaupun sudah membasuh dua tangan sebelum wudu, tetap saja dia wajib membasuh dua telapak tangannya ketika membersihkan atau ketika membasuh tangan. Wa yustahabu lil muslimi an yaghsila yadayhi, ya. Jadi hukumnya sunnah bagi muslim membasuh dua tangan 3 kali qabla an yatawaddu'a, sebelum berwudu. Kita lihat catatan kakinya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Lakin ghuslahuma akan tetapi mencuci kedua telapak tangan qabla wudu'i, sebelum wudu, la yugni, belum mencukupi, an ghuslihima fi asna'ihi, belum mencukupi dari mencuci tangan ketika menunaikan kewajiban yang kedua. Di anna ghuslahuma, karena mencuci dua telapak tangan qabla wudu'i, sebelum wudu itu sunnatun, hukumnya sunnah. Ya, berarti belum menyelesaikan yang wajib. Wa ghuslahuma, mencuci dua telapak tangan fi asnahi, saat membasuh dua tangan, fardun, hukumnya wajib, ya. Wala budda min mura'atin, maka wajib untuk memperhatikan idza arada al muslimu, jika seorang muslim an yaksila yadayhi, ketika hendak mencuci dua tangannya, an yaksilahuma, maka ia mencuci dua telapak tangannya, min atrofi asobihi, mulai dari ujung jari hatta yatazawaja al mirfaqo, sampai melewati sikut, ya. Wa yasra fil adudi, kemudian masuk ke wilayah lengan, ya. Ya, harus diperhatikan ya. Tetap telapak tangan juga dibasuh ujung jari, kemudian punggung tangan, telapak tangan, pergelangan tangan, kemudian lengan bawah, kemudian sikut, lengan atas, ya. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yazidu fi ghuslil yadaini. Dan Abu Hurairah ternyata melewati lengan, ya, melewati lengan ketika membasuh dua tangan. Ijtihadun minhu, ini adalah ijtihad dari beliau radhiyallahu anhu. Insyaallah taala kita akan sambung pada sesi berikutnya, masih dalam pembahasan kewajiban wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.